para viewer, terima kasih sudah mampir di channel kami, channel Sumber Sejarah Bangsa, channel yang membahas tentang sejarah dan hal yang berkaitan dengan sejarah. Salah satunya berkaitan dengan pembelajaran sejarah. Pada video kali ini, channel ini akan menayangkan tentang materi pembelajaran sejarah, khususnya materi pembelajaran sejarah kelas 11 SMA. Materi ini akan menjelaskan tentang sebuah perjuangan bangsa Indonesia terhadap dominasi bangsa asing. Khususnya di sini adalah Portugis. Dan pada video kali ini kita akan mempelajari tentang Aceh melawan Portugis. Bagaimanakah kisahnya? Ya, mari kita lihat kelanjutan video ini. Nah, jadi yang pertama, bagaimanakah latar belakang perlawanan Aceh terhadap Portugis? Apa yang membuat Aceh ini ya ingin sekali bertarung melawan Portugis? Yang pertama, karena pada tahun 1511 Masehi, Malaka yang dulunya adalah pusat perdagangan orang-orang Islam tiba-tiba dapat dikuasai oleh Portugis. Di sini ternyata ada juga dampak baiknya ya terhadap Aceh. Jadi orang-orang Islam yang dulunya berdagang di Malaka akhirnya mencari alternatif tempat perdagangan lain, karena tempat perdagangan di Malaka yang sudah dikuasai Portugis ini ya kurang menguntungkan bagi mereka, karena kekuasaan Portugis di Malaka ya membebankan pajak perdagangan yang cukup berat bagi para pedagang-pedagang dari Asia atau dari Eropa yang ke Malaka. Akhirnya para pedagang-pedagang itu mencari alternatif lain, salah satunya adalah pelabuhan di Aceh. Di sini ada juga sebuah kerugian ya bagi Aceh ya, karena selain keuntungannya besar, tapi Aceh ini menambah musuh, khususnya musuh yang terdekat, yaitu Portugis. Portugis yang waktu itu mengharapkan mendapatkan banyak sekali keuntungan dari kekuasaannya di Malaka. Ternyata Portugis ini ya kurang mendapatkan keuntungan, karena banyak sekali pedagang-pedagang yang dulunya berdagang di Malaka akhirnya pindah di Aceh, sehingga ini menjadi ancaman bagi Portugis, dan juga Aceh bertambah musuhnya. Di sini ya orang-orang Portugis ya, para tokoh-tokohnya waktu itu yang ada di Malaka, mereka ini saling berembuk, berseru terus berdiskusi. Bagaimanakah supaya Selat Malaka ini tetap ramai dan Aceh ini tidak menjadi ancaman mereka, ancaman perdagangan mereka. Jadi tokoh-tokohnya itu sering berdiskusi. Ya, ini ilustrasinya ya, diskusinya orang-orang Portugis. Terus pada tahun 1523 sampai tahun 1524, Portugis melancarkan 2 kali serangan ke wilayah Aceh. Yang pertama, serangan ini dilancarkan oleh pasukan pimpinan Henrique West, dan yang kedua adalah pasukan Dewa Pimpinan De Sousa. Tapi kedua serangan ini ternyata mengalami kegagalan. Ini ilustrasinya ya, bagaimana Portugis tiba-tiba menyerang kapal-kapal kerajaan atau Kesultanan Aceh. Di sini kapal-kapal Portugis ini ya tidak tinggal diam ya. Kalau misalkan mereka ini bertemu di lautan ya, kapal-kapal ini mencoba untuk mengganggu kapal-kapal dagang Aceh. Jadi harapannya Aceh ini tidak mengganggu perdagangan Portugis. Jadi di sini kita bisa lihat ya, kalau Portugis dulu yang mencari masalah ya. Jadi Portugis ini menyerang Aceh, bahkan mengganggu kapal-kapal dari Kesultanan Aceh. Akhirnya karena tindakan ini begitu merugikan, tindakan ini begitu menyulut emosi rakyat Aceh, waktu itu rakyat Aceh ini sepakat, dan juga dari dukungan pemimpinnya yaitu Sultan Aceh sepakat untuk
menyatukan tekad melawan Portugis. Jadi tindakan Portugis ini akhirnya memunculkan perlawanan dari Kesultanan Aceh waktu itu. Terus bagaimanakah jalannya pertempuran antara Kesultanan Aceh dan juga kolonial Portugis? Ya. Di sini Aceh ini tidak mungkin berperang tanpa menyiapkan beberapa hal ya. Jadi Aceh ini tokoh-tokohnya berdiskusi dan mencoba mencari cara supaya bisa mengusir Portugis dari Malaka. Terus bagaimana sajakah? Apa sajakah persiapan dari Kesultanan Aceh? Ya, mari kita lihat. Yang pertama, jadi Aceh ini mempersiapkan kapal-kapal dagangnya dengan persenjataan, dengan meriam, dengan prajurit. Jadi harapannya kapal-kapal dagang ini tidak sampai diganggu oleh Portugis. Jadi Portugis ini kalau mau mengganggu itu berpikir berkali-kali. Karena kapal dagangnya ini yang membawa barang-barang dagangan dari Aceh ini dilengkapi persenjataan dan juga dilengkapi meriam yang juga dijaga oleh prajurit. Jadi ini sudah punya kekuatan tempur ya. Jadi sudah ada pengamanan ya kapal dagangnya. Terus yang kedua, Aceh juga mendatangkan persenjataan, khususnya tentara-tentara dan ahli strategi dari Kesultanan Turki. Ya, ini ilustrasi pasukan dari Kesultanan Turki Ottoman, dan mereka ini bersedia untuk membantu Kesultanan Aceh. Terus selain itu, Aceh juga meminta bantuan persenjataan dari tempat lain, salah satunya dari Kalkuta. Kalkuta ini adalah ibu kotanya India waktu itu yang dikuasai oleh Inggris. Jadi Inggris juga memberikan bantuan persenjataan kepada Aceh. Terus juga Jepara. Jepara ini ada di Jawa ya, khususnya di sini adalah Kesultanan Demak ini bersedia untuk membantu Aceh. Di sini setelah mendapatkan bantuan, akhirnya Portugis ini berusaha melancarkan serangan. Jadi Portugis ini merasa cukup siap, merasa cukup mampu untuk melawan, maksudnya Aceh ini setelah mendapatkan bantuan persenjataan, Aceh ini langsung melakukan serangan ke Portugis. Jadi Aceh ini merasa cukup siap, cukup berani untuk melawan musuhnya, yaitu Portugis. Di sini karena Aceh ini cukup sengit, cukup banyak mengeluarkan kekuatan militernya, Portugis ini akhirnya strateginya bertahan. Jadi bertahan di dalam benteng, melakukan serangan di dalam benteng. Jadi dikepung waktu itu sampai terkepung bentengnya, tetapi Portugis tetap bisa bertahan dan pasukan Aceh yang kalah akhirnya kembali lagi. Jadi Aceh ini belum bisa mengusir Portugis. Kemudian di sini Portugis tidak tinggal diam ya, Portugis juga menyimpan dendam kepada Aceh. Akhirnya pada tahun 1569 Portugis membalas serangan Aceh, dan Portugis ini melakukan serangan balik ke Kesultanan Aceh. Meskipun serangan dari Portugis ini juga belum berhasil mengalahkan Aceh atau menundukkan Kesultanan Aceh. Tapi terus karena serangan Portugis yang cukup merepotkan Aceh, waktu itu setelah tahun 1569 ya Aceh ini juga terus memperkuat kekuatan militernya. Jadi kekuatan militernya ini terus ditambah dan diperkuat. Jadi harapannya ini bisa digunakan untuk mengusir Portugis dari Selat Malaka. Apa saja yang dilakukan oleh Aceh untuk memperkuat pasukan militernya? Yang pertama-tama yaitu dengan memperkuat angkatan laut yang dimana personelnya ini ditambahkan dengan kapal-kapal besar yang dapat mengangkut antara 600 sampai 800 prajurit. Ini persiapan yang pertama ya. Terus yang kedua, juga Kesultanan Aceh ini mendapatkan bantuan dari Persia, yaitu mendapatkan bantuan kuda untuk pasukan kavalerinya Kesultanan Aceh, atau pasukan berkudanya Kesultanan Aceh, dan juga mendapatkan bantuan pasukan gajah dan milisi infanteri. Jadi
Aceh ini juga mendapatkan bantuan pasukan ya. Jadi pasukan-pasukan bantuan juga didatangkan dari luar Aceh. Harapannya bisa untuk mengusir Portugis dari Kesultanan Malaka. Terus selain itu Aceh juga menempatkan panglima-panglima perang untuk mengawasi jalur-jalur perdagangan dan pelabuhan-pelabuhan penting. Jadi para panglima perang yang memiliki banyak prajurit, memiliki banyak bawahan, ya mereka ini ditugaskan untuk menjaga pelabuhan-pelabuhan. Ya. Kira-kira seperti ini ilustrasinya ya. Jadi ada pasukan-pasukan pengamanan yang menjaga tiap-tiap jalur perdagangan dan pelabuhan. Jadi ada panglima-panglima perang. Biasanya kan panglima perang kan di dekat raja, tapi ketika situasi pertempuran sengit antara Aceh dan Portugis, para panglima perangnya itu ditempatkan di pos-pos perdagangan penting ya untuk menghindari serangan dari Portugis ya. Setelah melakukan persiapan untuk peperangan yang militernya, akhirnya Kesultanan Aceh ini pada tahun 1629 melancarkan serangan ke Malaka. Kira-kira ini ya ilustrasinya ya. Jadi pasukan-pasukannya Aceh ini akhirnya menyerang ke Kesultanan Malaka, terus melakukan penyerangan. Di sini untuk bisa bertahan dari serangannya Kesultanan Aceh, Portugis ini mengerahkan seluruh kekuatannya, mengerahkan seluruh tentaranya dan persenjataannya untuk menghadapi Aceh. Bahkan persenjataan Portugis yang lebih modern ini dikerahkan semua. Seperti meriam-meriam ya. Jadi meriam-meriam seperti ini yang seperti di gambar ini sering digunakan untuk menghalau pasukan-pasukan Aceh atau menghalau kapal-kapal yang datang dari Aceh. Seperti itu. Tapi karena Portugis ini pertahanannya cukup kuat, cukup hebat pertahanannya, ya akhirnya serangannya Aceh ini juga belum membuahkan hasil. Jadi Portugis masih tetap berada di bentengnya di Malaka. Jadi Portugis ini tetap bisa mempertahankan kedudukannya di Malaka. Ini ilustrasinya ya. Ilustrasi pasukan Portugis yang masih menduduki bentengnya di Malaka. Setelah tahun 1629, ya ini tetap saja masih ada bentrokan ya. Saling menyerang satu sama lain, saling mengganggu satu sama lain, tapi dalam skala yang kecil. Dan ini juga terus-menerus terjadi. Jadi Aceh dan Portugis ini sering berperang. Meskipun Portugis juga tidak berhasil menguasai Aceh, Aceh pun juga belum berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Jadi meskipun terjadi gangguan, terjadi peperangan antara Aceh dan Portugis, tetapi kedua kerajaan ini ya tetap tidak bisa saling mengusir, belum bisa memenangkan pertempuran seperti itu. Terus bagaimana caranya Aceh ini bisa menang? Ya Aceh ini menang tapi tidak secara langsung, karena musuhnya ini yang mengusir bukan Aceh tetapi ada pihak lain yaitu Verenigd Oost-Indisch Company, yaitu kongsi dagangnya Belanda, yang akhirnya berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Jadi di Malaka ini Portugis ini akhirnya dapat diusir oleh VOC, yang di sini di mana ini akhirnya membuat perselisihan antara perselisihan antara Portugis dan juga Kesultanan Aceh ini berakhir. Seperti itu ya. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Dan terima kasih sudah menyimak video kami. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.